para pejabat utama dan seluruh personel Polres Lumajang, perlu saya tegaskan bahwa komitmen saya dalam membangun zona integritas tetap konsisten melanjutkan upaya Kapolres terdahulu, dan saya minta untuk lebih ditingkatkan dalam mencapai sasaran, esensi, dan indikator 6 komponen area pada zona integritas, antara lain manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Komitmen Polres Lumajang dalam pembangunan integritas telah dimulai sejak kepemimpinan 2 Kapolres terdahulu, dan tentunya sekarang adalah tugas kami mewujudkan harapan seluruh personil Polres Lumajang untuk dapat meraih predikat WBK dan WBBM. Cita-cita dari seluruh personil Polres Lumajang ini menjadikan satu nafas dan tekad bersama untuk melanjutkannya dengan mencanangkan kegiatan sosialisasi ke seluruh jajaran Polsek dan masyarakat melalui media cetak elektronik, media sosial antara lain Facebook, Instagram, Twitter, dan pemasangan banner-banner di tempat-tempat strategis yang sering dikunjungi warga masyarakat di setiap sudut ruangan Polres dan Polsek. Kami juga melakukan deklarasi dan penandatangan fakta integritas pada tanggal 2 Desember 2020 oleh pejabat utama dan seluruh Kapolsek, disaksikan oleh Forkominda Kabupaten Lumajang, tokoh masyarakat, dan jurnalis cetak dan elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Saya Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hanantoseno, SIK MSI, mohon izin memaparkan secara singkat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Polres Lumajang. Bahwa berdasarkan Permenpan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, saat ini kami berusaha terus berbenah diri, melakukan perubahan mindset dan culture set dengan mengubah cara pandang, cara berpikir, cara kerja, sikap dan perilaku sehingga terwujud budaya integritas, budaya kerja berorientasi hasil, budaya melayani, dan bersama ini kami tampilkan komponen-komponen proses pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Polres Lumajang. Internalisasi kegiatan dalam manajemen perubahan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja melayani, yaitu kami membentuk tim kelompok kerja, selanjutnya menyusun rencana aksi, rencana kerja, menentukan target-target prioritas zona integritas, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin berkelanjutan. Sebagai perwujudan pola pikir, saya berusaha menjadikan diri saya sebagai role model dengan memberikan keteladanan dan melaksanakan aksi nyata dimulai dari kedisiplinan apel pagi, penggerak dalam kegiatan keagamaan, bakti sosial, pemberian reward dan punishment secara langsung, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder, serta kami membuat yel-yel sebagai motivasi bagi seluruh anggota Polres Lumajang. Adapun komponen kedua, yaitu penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur dengan sasaran, peningkatan penggunaan teknologi informasi, serta peningkatan kinerja di unit kerja. Maka kami telah menyusun SOP di berbagai unit kerja atau satuan fungsi yang tentunya harus mengacu pada juknis dan perkembangan situasi kondisi pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Di Satpung Polres Lumajang saat ini, kami memiliki total sebanyak 112 SOP dan masing-masing polsek terdapat 12 SOP, di mana tentunya secara berkala
SOP ini kami akan lakukan evaluasi, perbaikan, dan penambahan. Juga kami sesuaikan dengan aturan prokes COVID-19. Kami juga menerapkan e-office, yaitu sistem pengukuran kinerja unit dengan menggunakan teknologi informasi antara lain SMK online, ABK online, dan ITK online. Kemudian dalam operasional manajemen sumber daya manusia, kami juga menggunakan SIPP online dan LKIP. Dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi, kami telah membuat aplikasi Lumajang Presisi yang di dalamnya memuat banyak informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Bapak Ibu yang kami hormati, komponen berikutnya adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia Polres Lumajang. Area ini bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia Polri dan PNS Polres Lumajang dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia. Saat ini jumlah personil Polres Lumajang sebanyak 541 orang dan PNS Polri sebanyak 57 orang. Tentunya jumlah tersebut masih jauh dari jumlah yang diharapkan, yaitu sebanyak 1.500 personil. Namun upaya perencanaan dan pengajuan penambahan jumlah personil terus kami upayakan. Di samping kami juga mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat, seperti contohnya Satuan Pengamanan Swakarsa dan Satgas Keamanan Desa. Analisa beban kerja di masing-masing satuan unit kerja juga kami gunakan sebagai acuan dalam perencanaan kebutuhan personil. Aksi yang kedua adalah pola mutasi personil internal. Kami menerapkan sistem keterbukaan melalui rapat Dewan Pertimbangan Karir dengan memperhatikan kompetensi serta reward dan punishment. Selanjutnya, pengembangan personil Polres Lumajang dalam rangka meningkatkan kapabilitas, kemampuan, dan keterampilan. Utamanya di masa pandemi ini, kami secara rutin dan mandiri melakukan berbagai macam latihan teknis fungsi kepolisian, antara lain Dalmas, Reskrim, operator komputer, dan pelayanan prima kepolisian. Kemudian dalam menetapkan kinerja individu, maka seluruh personil Polres Lumajang berkewajiban menandatangani kontrak kerja antara bawahan dan pimpinan terkait dengan pelaksanaan kerja pada 6 bulan ke depan di awal semester. Sedangkan untuk ASN Polri membuat sasaran kinerja pegawai pada awal tahun. Pembinaan terhadap sumber daya manusia Polri juga kami lakukan dengan cara menggelar sidang disiplin dan kode etik terhadap para anggota yang terbukti bersalah melanggar aturan ketentuan yang berlaku. Namun hal ini juga kita barengi dengan menggiatkan ceramah agama dan pembinaan mental rohani anggota yang beragama Islam di pondok pesantren selama beberapa hari agar dapat kembali ke jalan yang benar dan sadar akan kesalahannya. Kemudian pembaharuan data personil Polres Lumajang juga terus kami update, kami masukkan dalam aplikasi SIPP Polri sehingga akan memudahkan anggota dalam pengurusan administrasi, Dikbang Polri, Dikjur, dan kenaikan pangkat. Komponen kelima yaitu penguatan akuntabilitas. Area ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan warga masyarakat dengan cara keterlibatan pimpinan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran kerja. Juga merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan tujuan Polres Lumajang. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran dan akuntabilitas kerja, kami selaku pimpinan melaksanakan kegiatan antara lain menjalankan siklus manajemen perencanaan mulai dari memimpin pelaksanaan musrenbang, menyusun renstra, renja, perjanjian kinerja, renkiat satker, IKU, dan lakep. Kami juga memimpin penyusunan penetapan kinerja satker Polres sampai dengan ke tingkat subsatker. Dan kami juga memimpin ANEF penyerapan anggaran dan juga gelar operasional bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja, kami melakukan pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Kami juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja melalui pelatihan fungsi perencanaan seperti halnya Bintek, workshop, rakernis di SPN Polda maupun Mabes Polri, KPPN, dan Kanwil Perbendaharaan Jawa Timur.
Komponen berikutnya adalah penguatan pengawasan. Area ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas KKN dengan cara mengendalikan gratifikasi dengan membentuk tim sikat bersih pungli dan melakukan pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada setiap area layanan. Selain itu, personil Propam juga ditempatkan di ruangan-ruangan pelayanan kepolisian sebagai bentuk dari kegiatan pengawasan aktif. Menerapkan sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP dengan membentuk tim SPIP melalui sosialisasi SPIP serta pelaksanaan kode etik. Penerapan pengolahan pengaduan masyarakat melalui media web, aplikasi Lumajang Presisi, Facebook, Twitter, Instagram, WA, Line, dan medsos lainnya. Dengan terus monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti setiap laporan yang ada, melakukan internalisasi whistleblowing system atau yang disebut WBS pada seluruh personil Polri dan PNS melalui apel pagi atau melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Menangani penanganan benturan kepemimpinan dengan mengidentifikasi pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama, serta melakukan pelaporan harta kekayaan seluruh pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polres Lumajang. Komponen pengungkit yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami terus berupaya dan berkomitmen dalam melayani masyarakat dengan berinovasi sehingga pelayanan akan lebih baik, lebih cepat, dan lebih nyaman. Di sini adalah ruang Command Center Polres Lumajang, di mana terdapat juga CCTV etle Satlantas Polres Lumajang yang nantinya akan terkoneksi dengan CCTV dari Dinas Perhubungan Pemkab Lumajang. Ruangan Command Center juga menerima panggilan 110 melalui IP phone 110 yang dioperatori oleh piket operator yang akan menerima panggilan darurat 110, di mana setelah diketahui posisi dari pelapor maka akan kita sinkronkan dengan aplikasi GPS yang ada di masing-masing mobil patroli Polsek maupun Polres, sehingga penanganan terhadap laporan tersebut cepat ditangani oleh anggota yang pada saat itu kita ketahui paling dekat dengan tempat kejadian perkara. Selain menggunakan GPS di mobil patroli, kita juga tersambung dengan aplikasi Polisiku, di mana seluruh posisi keberadaan anggota Polres Lumajang dapat kita ketahui, sehingga kecepatan ke TKP oleh seluruh Polres dan Polsek dapat kita gerakkan untuk cepat mendatangi pelapor atau tempat kejadian perkara. Selain menggunakan 110, panggilan darurat untuk layanan kepolisian juga bisa melalui aplikasi Lumajang Presisi. Di aplikasi Lumajang Presisi terdapat tombol darurat di mana warga bisa membunyikan panic button sehingga akan cepat tertangani oleh petugas yang berada di Command Center. Aplikasi Lumajang Presisi terdapat banyak fitur-fitur yang kami desain untuk melayani informasi dan layanan administrasi kepolisian lainnya. Dalam fitur tersebut antara lain ada pelayanan Babit Kamtibmas, kemudian ada telepon darurat, kemudian pengaduan, kemudian forum tanya jawab, ada SP2HP online, ada layanan Satlantas Polres Lumajang, kemudian info orang hilang, pengawalan secara gratis, SKDK delivery, informasi COVID, informasi Gunung Semeru, aktivitas erupsi Gunung Semeru, juga
informasi daftar pencarian orang maupun barang. Semuanya bisa diakses oleh warga Kabupaten Lumajang melalui App Store maupun Play Store untuk aplikasi dari Lumajang Presiden tersebut. Ruangan SPKT Polres Lumajang melayani laporan polisi warga masyarakat Kabupaten Lumajang. Melalui laporan polisi juga melayani surat tanda kehilangan barang maupun orang. Kemudian di ruangan ini juga terdapat 2 IP phone 110 yang dapat menerima panggilan darurat dari warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Juga ruangan konsultasi hukum yang diawaki oleh 1 orang anggota reskrim, juga pengaduan warga masyarakat yang ditangani oleh anggota Propam Polres Lumajang. Pelayanan di Satfung Lalu Lintas Polres Lumajang yang berada di Satpas Polres Lumajang tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Kewajiban menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, bilik sterilisasi, pengecekan suhu, dan tentunya wajib menjaga jarak di area pelayanan Satpas Polres Lumajang. Sistem one gate dan first in first out juga kami gunakan untuk mempermudah antrian bagi para pemohon. Pembayaran tunai melalui barcode juga dapat mempermudah warga masyarakat dalam melakukan pembayaran. Berbagai fasilitas kenyamanan juga kami siapkan di Satpas Polres Lumajang, antara lain pojok baca, spot pengisian baterai handphone, area bermain anak, ruangan menyusui, dan beberapa fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi warga difabel. Coaching klinik atau pelatihan singkat juga kami lakukan bagi para pemohon SIM, sehingga warga tersebut tidak mengalami kegagalan berkali-kali pada saat ujian teori maupun ujian praktek. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Komitmen kami kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Semangat! Pagi! 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 Luar biasa! Pagi! Siapa kita? Polres Lumajang! Polres Lumajang! Apa semboyan kita? Adakah integritas di hari itu? Ada. Adakah PPK di hari itu? Ada. Adakah PPBS di hari itu? Ada. Di mana dia? Di sini. Zona integritas Polres Lumajang. Polres Lumajang menuju wilayah bebas korupsi. Yes. Salam presisi. Kami mengabdi pada negeri, berbakti sepenuh hati. Ibadah itulah janji kami, satu kata wajah kami. Melindungi, mengayomi, serta melayani. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dengan ikhlas. Kami polisi, anti korupsi, jiwa dan raga kami untuk negeri. Polisi berintegritas tinggi, jaga kehormatan, junjung sumpah janji.
pungli dan gratifikasi, nepotisme dan juga kolusi. Melindungi, mengayomi, serta melayani, jaga keamanan, jaga ketertiban, hukum ditegakkan. Polres Lumajang sepenuh hati menuju wilayah bebas korupsi. Polres Lumajang siap mengabdi untuk Indonesia, untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infantri Andi Andrianto Wibowo, Komandan Kodim 0821 Lumajang, mendukung penuh upaya Polres Lumajang dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Torik, Bupati Lumajang, bersama saya Bunda Indah Masdar, Wakil Bupati Lumajang. kami, pemerintah Kabupaten Lumajang, mendukung penuh upaya Polres Lumajang dalam membangun zona integritas menuju WBK, wilayah bebas korupsi, dan WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Akhir-akhir ini kita sudah mulai berkurang pengaduan soal pelayanan Polres. Artinya masyarakat sudah semakin merasakan bahwa mereka dilayani dengan baik oleh Polres dan dengan biaya yang sangat murah. Tidak ada lagi gratifikasi, tidak ada lagi korupsi. Mudah-mudahan ke depan Polres Lumajang terus bersama kita membangun pemerintahan tanpa korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.